sebelum mulai eksplorasinya, kenalan dulu yuk sama kita. Ada Dike, Esa, Sylvie, dan juga Rara yang akan membantu memberikan informasi tentang kedua negara ini. Hai. Kalian tahu nggak sih? Korea Selatan dan Korea Utara yang sekarang kita kenal itu dulunya satu kesatuan loh. Korea terletak di bagian timur laut benua Asia, tepatnya di Semenanjung Korea. Semenanjung ini berbatasan dengan Cina dan Rusia di bagian utara. Pada awalnya, Korea adalah satu negara hingga pada Perang Dunia Kedua dijajah oleh Jepang. Namun, tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dan Korea diambil alih oleh Amerika dan Rusia. Yang secara sepihak, mereka membagi dua Korea tanpa persetujuan dari penduduk Korea itu sendiri. Rusia mengambil bagian Korea Utara dengan ideologi sosialis komunis, sedangkan Amerika mengambil Korea bagian selatan dengan ideologi kapitalis liberal. Setelah itu, pada tahun 1950, terjadi perang ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara selama 3 tahun. Dan sayangnya, dalam perang ideologi ini memakan korban sebanyak 3 juta jiwa, dan sampai saat ini Korea Selatan dan Korea Utara itu masih perang dingin loh guys. Nah, apa sih kira-kira perbedaan Korea Utara dan Korea Selatan? Simak penjelasannya yuk. Oke, mari kita mulai dari informasi umum kedua negara tersebut. Dimulai dari bentuk negara, keduanya sudah sangat berbeda. Korea Selatan merupakan negara republik dengan sistem pemerintahannya presidensial. Sementara itu, Korea Utara adalah negara komunis yang dipimpin dengan satu partai. Sebagai sebuah negara yang awalnya beraliran komunis dari Rusia, Korea Utara mengembangkan ideologi mereka sendiri bernama Juche, yang juga menjadikan negara mereka tertutup, bahkan cenderung tidak menerima perkembangan teknologi seperti negara lain. Korea Selatan sangat ramai dengan media dan teknologinya. Bahkan, internet di Korea Selatan termasuk yang tercepat di dunia. Sementara warga Korea Utara tidak diperbolehkan mengakses internet dan bahkan hanya menonton berita yang dikendalikan oleh pemerintah. Jika melanggar, maka mereka akan dikenakan hukuman dari pemerintahnya. Untuk mata uang, keduanya sama-sama menggunakan won, tetapi masing-masing memiliki wonnya sendiri. Korea Utara dengan won Korea Utara, dan Korea Selatan dengan won Korea Selatannya. Nah, yuk sekarang kita lihat bentuk-bentuk budaya di dua negara ini. Yang pertama ada hari libur atau hari besar. Di Korea Utara, ada loh hari besar yang paling menonjol dan dianggap sebagai Natalnya Korea Utara, yaitu Day of the Sun atau Hari Matahari. Perayaan ini berupa hari libur untuk memperingati kelahiran Kim Il-sung, yaitu Presiden abadi Korea Utara. Di Korea Selatan, ada loh salah satu hari besarnya bernama Chuseok, yaitu perayaan untuk menikmati bulan purnama bersama keluarga atau teman-teman. Chuseok dilakukan sebagai ucap syukur kepada leluhur, karena hasil panen yang melimpah. Di hari Chuseok ini juga, mereka akan melakukan ritual Charye, yaitu penghormatan dan doa kepada 4 generasi di suatu keluarga. Selanjutnya ada budaya pakaian atau fashion style. Karena Korea Utara memblokir seluruh modernisasi dari dunia luar, Korea Utara juga cenderung membatasi kebebasan berpakaian, terutama untuk kaum wanita. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan jeans dan hanya boleh memilih satu dari sekian model rambut yang sudah disahkan oleh pemerintah Korea Utara. Nah tentunya, fashion style dari Korea Utara ini sangat berbeda ya dengan Korea Selatan yang selalu terbuka akan fashion dengan banyak model dan bahkan tak jarang dijadikan kacamata fashion dunia termasuk Indonesia. Nah sekarang tentang kulinernya nih. Korea Utara kebanyakan hanya mengkonsumsi kimchi, nasi jagung, dan kol. Daging juga merupakan jenis makanan yang mahal bagi warga Korea Utara yang hanya bisa diakses oleh 1% penduduknya. Berbeda dengan Korea Utara, di Korea Selatan, daging merupakan jenis makanan yang terbilang murah dan sering dijumpai.
Restoran Korea Selatan berada di mana-mana dengan berbagai macam menu pilihan. Sementara itu, di Korea Utara, restoran bukanlah untuk semua orang dan hanya untuk orang kaya saja. Untuk apartemen di Korea Selatan memiliki harga yang disesuaikan dengan fasilitasnya. Namun, tetap saja harganya itu cukup mahal loh guys. Untuk satu kamar kecil bisa mencapai 2 miliar rupiah per unitnya. Gimana nggak mundur tuh? Sementara di Korea Utara, pemerintah akan menggratiskan tempat tinggal untuk warganya selama mereka itu sudah menikah. Wah, ekstrim juga ya teman-teman. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan popularitas industri musik Korea Selatan kan? Yes, bener banget, K-pop. Gak perlu ragu lagi nih guys, industri musik K-pop sudah semakin mendunia sejak popularitasnya yang naik di tahun 2012. Sejak kedatangan Super Junior, SNSD, ESY, Wonder Girls, ya pokoknya masih banyak lagi deh. Apalagi sekarang muncul tuh yang namanya BTS dari Korea Selatan. Siapa nih di sini yang nggak tahu BTS? Pasti tahu semua kan? Nah, tapi kalian tahu nggak sih Korea Utara itu menjawab tantangan industri musik Korea Selatan dengan menerbitkan girl groupnya sendiri ya loh. Nah, siapakah pencetusnya? Tidak lain tidak bukan adalah Presiden Korea Utara, yaitu Kim Jong-un. Nah, girl group yang dibikin oleh Kim Jong-un ini juga pinter-pinter loh nyanyinya. Tapi sayangnya lagunya itu masih tetap berisi propaganda. Gimana nih? Selanjutnya ada kebudayaan tarian. Korea Selatan selain terkenal dengan dance K-pop-nya, juga memiliki berbagai tarian tradisional yang populer juga nih teman-teman. Salah satunya adalah tarian Buchechum. Tarian ini bersifat ceria yang pada awalnya ditarikan sebagai ritual keagamaan dalam upacara pemujaan dewa syamanisme. Tarian ini masih dipakai loh dan ditarikan dalam festival-festival rakyat. Sedangkan Korea Utara juga punya tarian tradisional bernama Talchum. Talchum atau tari topeng adalah tarian menggunakan topeng yang diselenggarakan oleh masyarakat tingkat desa untuk memohon panen dan juga meminta kesejahteraan bagi warga desa. Orang Korea Utara sangat menyukai tarian Talchum karena tari topeng ini memperlihatkan berbagai bentuk emosi seperti kesedihan, kebahagiaan, dan kecaman terhadap kaum penguasa. Berikutnya kita akan membahas tentang senjata. Jika berbicara tentang senjata, Korea Utara adalah yang terdepan karena negaranya sangat fokus akan pengembangan militer dan perang akibat dari ideologi komunis yang mereka anut. Pada tahun 2017, Korea Utara mengklaim mereka bisa meluncurkan rudal-rudal jarak jauh hingga Amerika Serikat. Bahkan baru-baru ini, Korea Utara sedang mengembangkan persenjataan nuklirnya loh. Tidak mau kalah, Korea Selatan juga memiliki reputasi militer dengan persenjataan yang cukup baik, seperti tank, jet tempur, dan meriam. Dari kacamata ekonomi dan bisnis, Korea Selatan bahkan menjadi pemasok senjata negara lain seperti Uni Emirat Arab, Polandia, dan negara Eropa lainnya. Next ada norma dan aturan. Korea Selatan memiliki berbagai aturan dan norma sehari-hari, seperti norma tidak diperbolehkan menancapkan sumpit ke dalam mangkuk nasi karena hal tersebut dianggap simbol kematian. Dan tidak boleh juga diperbolehkan duduk bersila di atas kursi karena hal tersebut dianggap tidak sopan. Lalu dalam dunia hiburan, meskipun nih Korea Selatan itu terkenal dengan dunia entertainment-nya, namun idol atau aktris yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan mengikuti acara hingga larut malam. Lalu, jika kita menengok Korea Utara, tentu saja mereka juga memiliki berbagai norma dan aturan yang bahkan lebih ketat daripada Korea Selatan. Contohnya,
Saat hari berkabung mengingat kematian mantan pemimpin Korea Utara, para warga tidak diperbolehkan untuk tertawa dan tidak diperbolehkan untuk melakukan rekreasi selama 11 hari. Selanjutnya, Korea Utara juga tidak memperbolehkan warganya mendengarkan musik dan menonton film luar, baik karya Korea Selatan, Barat, dan juga Jepang. Nah, itu dia tadi video perbedaan antara negara Korea Selatan dan Korea Utara yang hubungannya ini bagaikan air dan api ya guys. Sebelum aku tutup videonya, aku punya nih pantun buat kalian semua. Disimak baik-baik ya. Gali dan Ratna pasangan serasi, selalu dekat dari malam ke pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Annyeong.